Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berikut kami buatkan tutorial untuk pengisian formulir PPDB online MTSN 1 Siak. Adapun cara pengisiannya boleh menggunakan HP Android seperti yang saya contoh buatkan ini, ataupun boleh menggunakan laptop ataupun komputer, tergantung kemampuan kita masing-masing. Baik, sebelumnya harap disiapkan beberapa hal yang terkait dengan poin-poin pengisian nanti, baik itu identitas siswa maupun nilai rapor dan lain-lain sebagainya, dan juga siapkan satu file foto nanti karena file foto tersebut akan diupload ke formulir tersebut. Baik, pertama kita buka linknya, nanti link ini akan kita bagikan dan kita buka aksesnya. Ketika ada tampilan seperti ini, diizinkan. Kita tunggu, nanti akan langsung diarahkan ke link tersebut. Nah, ketika ada pilihan ini, kita pilih yang Chrome. Nah, ini tampilan formulirnya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada beberapa penjelasan. Pertama, ini adalah formulir pendaftaran yang digunakan untuk PPDB online di MTSN 1 Siak. Mohon diisi dengan benar sesuai arahan dan petunjuk yang ada. Nomor 3, pastikan kebenaran data yang diinput sesuai dengan data yang berlaku. Nomor 4, pastikan NIK, nomor induk kependudukan, wajib diisi sesuai dengan data identitas yang bersangkutan di KK kartu keluarga. Baik, kita isi email yang aktif ya. Ini contoh email kami. Misalnya nanti ada tampilan berikutnya juga, diketik. Nah, ini emailnya, kemudian asal sekolah, misalnya STN 1 Siak. Selanjutnya NIK, nomor induk kependudukan, bisa dilihat di KK, itu ada 16 digit, misalnya 1. Selanjutnya nomor HP yang terkoneksi dengan WhatsApp ya, misalnya. Selanjutnya pilih berikutnya. Ini data identitas, tahun lulus SD atau MI tahun berapa, misalnya baru tamat tahun ini. Selanjutnya ini tahun lulus MDTA. MDTA ini khusus yang tamatan SD. Adapun yang tamatan MI, SDIT atau SD Islamic Center ataupun SD luar daerah Siak itu tidak wajib karena menyangkut masalah Perda MDTA yang ada di Kabupaten Siak. Selanjutnya status sekolah, misalnya negeri. NPSN-nya bisa dicek di identitas rapor siswa, ada NPSN di sana. Misalnya ini misalnya saja ya, nanti bisa diisi sesuai dengan data yang benar. Alamat sekolah asal kita pilih Kecamatan Siak, nanti tergantung ya. Misalnya tadi saya STN 1 Siak ya, misalnya di Kecamatan Siak. Selanjutnya ini daftar sekolah SD di Kecamatan Siak, bisa dipilih misalnya tamatan STN, tadi kan STN 1 Siak ya, STN Siak lanjut. Kemudian dari kita pilih berikutnya, tampilan daftar calon peserta didik. Ini NISN ini 10 digit, kita isi tapi diawali dengan tanda kutip ya, misalnya 081
Ini 8 digit ya. Nah, misalnya ya. Kemudian nama lengkapnya misalnya Tengku Fulan. Ini misalnya. Namanya Tengku Fulan. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian tempat lahirnya di Siak. Kemudian tanggal lahirnya kita isi huruf kapital aja biar senang. Siak. Kemudian tanggal lahirnya tinggal kita klik, nanti akan diarahkan langsung tahun berapa, agak lama ya, cari baik supaya tidak terlalu lama. Ini contohnya saja, misalnya 10 Maret 2016, ini misal contoh ya. Nah, kemudian alamat tempat tinggal asal, karena di Siak kita pilih dalam wilayah Provinsi Riau. Nanti tergantung kalau ada yang dari luar daerah, nanti akan diarahkan langsung ke Kabupaten Siak, ke kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Alamat Siak misalnya. Berikutnya kecamatannya Kecamatan Siak. Nanti dipilih sesuai dengan alamat yang benar ya. Nah, karena misalnya Kampung Suak Lanjut ya. Nah, ini ada pilihan, langsung pilih Kampung Suak Lanjut. Kemudian alamat domisili, ini diisi dengan nama jalannya ya. Misalnya Jalan Duku. RT-nya misalnya RT 003 RW 00004. Nah, tadi nama kampung kelurahannya apa? Suak Lanjut. Nah, kemudian pilih berikutnya. Nah, selanjutnya data nilai rapor. Kita pilih berikutnya. Ingat, nilai rapor ini yang dipakai adalah 3 semester ya, yaitu kelas 4 semester ganjil dan genap dan kelas 5 semester ganjil. Kita pilih berikutnya, itu ada penjelasan di situ. Nah, selanjutnya kita isi nilai bahasa Indonesia. Misalnya di dalam rapor itu nilainya 80. Ini nilai pengetahuan ya, yang diisi bukan nilai praktek ataupun nilai gabungan, tetapi hanya nilai pengetahuan saja. Misalnya 80. Selanjutnya semester 8-nya, yaitu kelas 4 semester genap 80 juga. Ini contoh saja. Berikutnya nah, sudah habis. Nah, tinggal pilihan sekarang untuk menyebut nilai PAI. Untuk PAI karena MI dengan SD itu berbeda, maka dibagi supaya ada pilihannya, pilihan pengisiannya. Misalnya yang tadi SD, kita pilih berikutnya PAI semester 7, artinya kelas 4 semester genap, semester ganjil. Yang ini PAI semester 8-nya, misalnya anggap aja 80 semuanya ya nilainya. Pilih berikutnya. Adapun nanti tampilan PAI kalau MI berbeda lagi. Selanjutnya kalau ada prestasi masuk 3 besar, silakan diisi, dan ini tidak wajib ya, silakan diisi kalau memang ada, kalau tidak apa-apa. Misalnya tidak ada, berikutnya. Selanjutnya ini data prestasi dan hafalan ayat Al-Quran. Misalnya kalau ada ya, misalnya ada perlombaan kompetensi yang diikuti, misalnya ada yang akademik dan non akademik. Misalnya ada akademik, tingkatnya tingkat apa? Tingkat kabupaten misalnya, kemudian juaranya juara
satu misalnya. Andai kata misalnya tidak sampai juara, misalnya dia pernah mengikuti namun tidak juara, bisa dikosongkan saja ya. Selanjutnya misalnya ada hafalan tahfiznya, misalnya udah hafal yang 30 juz, kita buat juz 30. Kalau lebih ya silakan dicatat aja juz 30 misalnya. Kemudian pilih berikutnya. Ini tidak wajib ya kalau memang ada. Ini data orang tua. Data orang tua diisi dengan data yang benar. Ini orang tua kandung ya. Misalnya Abi Fulan. Pekerjaannya misalnya PNS. Nama ibu Umi Fulan. Misalnya ya. Pekerjaan ibu rumah tangga. Kemudian nomor HP orang tua yang aktif ya. Bisa juga sama atau berbeda dengan nomor yang tadi kita input sebelumnya. Kalau memang ada misalnya ya. Nah, kemudian penghasilan ayah dan ibu rata-rata per bulan ya. Ini ada pilihan. Misalnya penghasilannya 3 jutaan sampai 4 juta. Kemudian tempat tinggal sekarang. Maksudnya tempat tinggalnya bersama orang tua, rumah orang tua, rumah saudara, panti asuhan atau lain-lain. Misalnya di tempat orang tua. Nah, ini nama lengkap wali. Kalau seandainya tinggal bersama orang lain, misalnya dia sama saudaranya dan sebagainya, karena ini tidak tinggal bersama orang tua, misalnya ini dikosongkan. Ataupun diasuh sama orang lain, silakan isi. Selanjutnya berikutnya. Berkas persyaratan. Nah, persyaratannya yang sudah kita informasikan, silakan kalau memang ada dipilih ada, kalau tidak ada dikosongkan. Pilih tidak ada. Kalau memang maksudnya kalau ada klik yang ada, kalau tidak ada klik yang tidak ada. Kalau dalam proses misalnya, ini yang ketiga dalam proses ya, tinggal akan dipilih. Misalnya pengisian ini sedang ada nih, sedang kita isi. Oke, kemudian surat keterangan lulus ada, sudah ada. Legali rapor udah dilegalisir udah. Misalnya akte kelahiran ada, misalnya ada ya. Kartu keluarga ada, fotokopi KTP orang tua ada, fotonya ada. Misalnya ijazah MDTA-nya belum ada ya, masih dalam proses. Ini kan ada, tidak ada, atau dalam proses. Ini ada pilihan di sini ya, ada pilihan di sini. Maka silakan ditentukan. Selanjutnya misalnya ijazah MDTA masih dalam proses, kemudian sertifikatnya tidak ada, kita pilih. Nah, kemudian ada yang terakhir, upload foto, file foto. Kita upload file fotonya, kita pilih. Pilih filenya, di sana di mana letaknya. Misalnya ini fotonya. Nah, sudah diupload. Kemudian kita uploadkan. Jadi sudah kita pilih ya, kita upload filenya. Sedang dalam proses. Oke, sudah siap. Selanjutnya kita pilih berikutnya. Nah, kalau sudah, ini ada tampilan. Alhamdulillah, terima kasih telah melakukan registrasi pendaftaran calon peserta didik baru MTSN 1 Siak. Nah, selanjutnya tekan tombol di bawah ini yang kirim ya, tekan kirim. Selanjutnya ada juga nomor 3. Setelah itu silakan nomor 3 nih, perhatikan. Silakan setelah itu silakan cek atau buka email Anda, akan ada email masuk. Ya. Maka dicek ya nanti untuk mendapatkan bukti pendaftarannya. Kita klik kirim. Baik. Sudah, terima kasih. Artinya kita sudah mendaftar. Selanjutnya kita buka email ya.
Itu tandanya kita sudah mendaftar. Ingat, pendaftaran ini hanya sekali dengan satu email. Artinya kalau sudah mendaftar tidak bisa mendaftarkan ulang dengan email yang sama. Kita buka, kita keluar, kita buka emailnya. Misalnya jika belum tampil emailnya, silakan di reload aja. Nah, ini ada tampilannya. Nah, ini tampilan email dari panitia ya, PPDBM Detention Statusnya bukti pendaftaran. Baik, kita buka. Nah, di sini ada penjelasan, silakan. Nah, ya, silakan di-download atau diunduh lalu di-print out. Di-print sebagai bukti telah mendaftar. Kita download dulu ya. Kita unduh. Nah, sudah terdownload, kita buka filenya. Nah, ini tampilannya. Ada lembar pertama, ini lembar kedua. Lembar pertama itu berisi formulir ya, formulir pendaftaran. Ini ada penjelasannya di atas nih, yang tanda biru. Ya, maaf. Selanjutnya yang ada tanda biru ini. Nah, ini lembar pertama berisi formulir pendaftaran. Sudah ada nomor pendaftarannya di sini. Sudah ada nomor pendaftarannya. Kemudian ada tanggal dan waktu mendaftar. Artinya tercatat ya. Kemudian lembar kedua berisi surat pernyataan. Ini bermaterai dan ini tulis tangan saja. Di print juga. Kemudian lembar ketiga ini untuk pemberkasan. Nanti silakan digunting sesuai dengan tandanya ya, ada penjelasan di situ. Nanti ditempelkan di amplop untuk pemberkasan. Kemudian ini untuk lembar identitas. Selanjutnya nomor 4, lembaran yang keempat itu berisi tanda bukti pendaftaran dan juga ada kartu tanda pengenal, tanda pengenal ya. Ini udah ada dengan otomatis ya. Silakan di print, di download lalu di print ya, itu ada penjelasannya. Baik, kami rasa sudah cukup. Pastikan bapak-bapak dan ibu-ibu tergabung dalam grup calon peserta didik baru agar bisa mendapatkan informasi dari kami dan kami pun bisa menyampaikan informasi kepada bapak dan ibu sekalian. Baik, jika ada hal-hal yang belum dipahami silakan ditanyakan ke admin. Kami cukup dengan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.